Selamat datang di channel Nona Elegi. Channel ini berisi tentang cerita-cerita yang sering kita alami. Tentunya cerita fiksi ya. Di sini ada cerpen, cerbung, juga musikalis puisi. Mohon dukungannya ya, agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Gak usah banyak basa-basi ya. Kita langsung aja pada cerita bersambung bab pertama. Yuk kita simak. Cinta di Ujung Kuku, karya Bait Aksara. Bab pertama. Badut koala tampan. Langkah gadis itu tidak seperti biasanya. Kali ini serasa membawa penuh beban luka. Denia, gadis yang sering disapa ketua pintar oleh teman-temannya itu, tengah tidak berdamai dengan kenyataan. Pasalnya, kali pertama teman-temannya melihat Denia tidak ceria. Di sepanjang jalan, mulai dari masuk gerbang, Denia bersikap acuh terhadap Pak Tono, satpam penjaga gerbang sekolah, yang biasanya menyapa Pak Tono. Kemudian membuatnya ingin kembali muda lagi, supaya bisa menggoda Denia sewajarnya. Denia menyusuri koridor tanpa memperdulikan sapaan di sekitarnya. Dia tahu sedang dibicarakan, bahkan ada yang saling berbisik-bisik tentang keanehannya. Cukup jelas terdengar di telinganya, walaupun dengan separuh mengabaikannya. Ingin segera sampai di bangku kesayangannya. Gadis berponi ini membayangkan betapa nyamannya duduk di bangkunya, kemudian meletakkan kepala di atas mejanya sembari tertidur. Sungguh memuakkan, batin Denia. Suara bel berbunyi, pertanda pelajaran pertama dimulai. Dengan lemas Denia membuka tasnya, menyiapkan pelajaran bahasa Indonesia. Denia, tumben mukanya ditekuk. Pasti soal itu lagi ya? Tanya Riana, teman sebangkunya Denia, sekaligus sahabat yang selalu ada untuknya. Iya Rin, aku bosan jadinya. Mereka tiap ketemu selalu bertengkar. Balas Denia geram. Riana mengusap lembut punggung Denia, berharap tersalurkan ketenangan untuknya. Riana jelas paham tentang latar belakang keluarga Denia, tetapi baru kali ini ia melihatnya serapuh ini. Suara jam terdengar keras, namun lamban berdetak. Itulah yang dirasakan Denia. Banyak keinginan untuk mengakhiri pelajaran ini, kemudian pergi ke tempat yang mampu membuatnya sedikit lupa tentang kejadian semalam. Bu, saya lagi gak enak badan. Karena sudah tidak tahan, Denia memilih membuat alasan agar terbebas dari kurungan kekesalan yang terkunci di dalam kelas. Izin ke UKS, Bu. Lanjutnya lagi, langsung pergi tanpa mendapat izin dari Bu Hana. Banyak pemikiran di kepala Denia tentang bagaimana mengatasi permasalahan yang ia hadapi kali ini. Seharusnya belok ke kanan adalah tujuan yang Denia ucapkan kepada Bu Hana, yaitu ke UKS. Lantas bebas keluar kelas membuat gadis cantik itu memilih belok ke kiri, melangkahkan kakinya menuju gerbang sekolah. Aku butuh ketenangan, ucapnya pelan, seraya buru-buru keluar sekolah. Pak Tono yang ganteng, jangan cerewet ya, kata Denia setelah sampai di pintu gerbang sekolah. Pak Tono bangkit dari duduknya dan mematikan rokoknya. Persis di samping pintu gerbang ada warung kecil-kecilan milik Bu Ami. Pak Tono adalah langganan sejati di warung Bu Ami. Meski sering kena ejekan Denia soal buku bon yang dipenuhi namanya, itulah menjadi kedekatan antara Denia, Pak Tono, dan Bu Ami.
Tidak asing lagi kalau soal ejek-mengejek. "Emangnya, Neng mau kemana?" tanya Pak Tono seraya berdiri di depan Denia dengan mulut masih tertimbun asap rokok. "Ih, Pak Tono, kalau ngomong habisin dulu asapnya. Ngebul ih." Pekik Denia kemudian memencet hidungnya karena tidak mau mencium aroma rokok. Pak Tono hanya cengengesan sambil mengelap mulutnya yang sedikit basah bekas merokok. Berkat akrab dengan Pak Tono yang asal dari Sukabumi itu, ia sedikit tahu bahasa Sunda. Baginya bahasa Sunda itu lucu, meski rumit dalam melafalkannya karena banyak perbedaan kata tiap daerah. "Neng, mau kabur ya? Bolos ya?" "Ih, Neng, nggak boleh gitu. Nanti saya kena marah gara-gara ngebiarin Neng bolos." "Ih, Pak Tono, enak aja. Aku udah izin kok sama Bu Hana. Ya, meski izinnya ke UKS," jawab Denia sumringah. "Ye, sama aja bohong. Au ah, pokoknya cepat masuk sebelum kelihatan sama bu guru yang lain." "Nih," Denia menyodorkan kertas merah 2 lembar. "Ambil," lanjut Denia sambil tersenyum manis. Pak Tono menelan ludah. Tenggorokannya mendadak kering. Pria berumur 40 tahun itu melototi 2 lembar uang 100 ribuan. Kemudian matanya memanah Denia yang masih tersenyum manis. Lantas ekor matanya mengintip Bu Ami yang seolah-olah sibuk membersihkan warungnya. Padahal dari tadi menyaksikan anak sekolah dan satpam penjaga gerbang sekolah sedang tarik ulur dengan gengsinya masing-masing. "Ayo ambil Pak Tono, nanti lama-lama uangnya lumutan loh." Denia tetap menggodanya, berharap ada kesepakatan untuk tidak memberitahu pihak sekolah karena menyogok Pak Tono untuk tutup mulut. Di sisi lain, Bu Ami menahan tawa melihat ekspresi Pak Tono yang kebingungan, antara butuh dan takut dipecat kalau ketahuan hal ini. "Sini Neng, biar ibu aja yang ambil," kata Bu Ami yang kemudian keluar dari warungnya, lantas melirik Pak Tono seolah memanas-manasinya. Ketika hendak diambil oleh Bu Ami, tangan kekar itu lebih dulu mencengkram ganas kertas merah yang tak berdosa itu. "Hehehe, baiklah Neng, cepetan atuh ngibrit sebelum ada yang lihat," kata Pak Tono. Segera memasukkan uang itu ke dalam saku celananya. Bu Ami terkekeh-kekeh sambil kembali ke warungnya. "Lain kali gak usah malu-malu Pak, itu gak mau juga kan saya ambil uangnya," ejek Bu Ami terus menertawai Pak Tono. "Ih, kamu ini," balas Pak Tono sebal. "Nah, gitu dong," kata Denia sambil menepuk pundak Pak Tono. "Oke Pak, ini kesepakatan ya. Jangan ember, nanti gak saya kasih gayung," sambung Denia dibalas tawa gugup dari Pak Tono. Pak Tono kembali duduk di bangku panjang di warung Bu Ami. Sebelum Denia keluar kelas, tangannya lihai menyempitkan HP-nya ke belakang pinggul. Akhirnya berhasil keluar dengan HP kesayangannya. Tangan mungilnya mulai menyalakan layar HP-nya. Kemudian mengklik WhatsApp mencari nama sahabatnya. "Kali ini aku belajar nakal. Aku bolos sekolah, Rin. Tolong bawa pulang tas aku ya. Nanti aku ke rumah kamu." Klik. Pesan terkirim. Menyadar HP-nya bergetar, Riana membuka tasnya. Mulai membuka WhatsApp, kemudian membaca pesan dari Denia. Riana menghela nafas berat dengan tingkah aneh sahabatnya itu. Tumben sekali berani bolos. Apakah sebesar itu masalahnya? Ketika hendak membalas pesan Denia,
Deheman Bu Hana mengejutkan Riana. Alhasil membuatnya gelagapan dan gagal menanyakan kemana Denia akan pergi. Denia berdiri di depan halte busway, menunggu mobil biru yang lumayan panjang itu segera menjemputnya sebelum ada yang melihatnya keluar sekolah. Hari ini seolah hari terbaiknya, tidak menunggu lama busway pun tiba. Dengan sumringah, gadis yang sedang bermasalah itu mulai menaiki tubuh busway, duduk di dua barisan sebelum ke belakang. Meski hidupnya serba mewah, itu tidak membuatnya sombong dan pilih-pilih dalam bergaul. Justru sebaliknya, bukan seperti di film-film. Terlahir dari keluarga kaya kebanyakan angkuh, sombong, dan judes, tapi tidak dengan Denia. Meski sering cuek, tapi hatinya luluh dan mudah akrab sama siapa saja. Setelah 1 jam mengikuti kemana arah busway berjalan, Denia memilih turun. Pemandangan yang menelisik netranya cukup membuatnya tertegun. Denia harus menyeberang jalan agar sampai ke tempat itu. Danau yang jernih bernuansa taman yang banyak dikunjungi orang. Yang paling membuat Denia tertawa adalah melihat tingkah seseorang yang memakai badut koala. Tengah asyik menghibur anak-anak di sekitar taman, termasuk anak-anak jalanan. Badut koala itu membagikan permen lollipop yang berukuran cukup besar, membuat para penerima jingkrak-jingkrak. Ada yang langsung memakannya, ada yang disimpan ke dalam kresek yang dibawanya. Mungkin akan dimakan bersama dengan adik atau kakaknya di rumah. Sungguh pemandangan yang mengharukan. Bentuk kepedulian sosial badut koala mesti diapresiasi. Denia mulai mendekati badut koala, memilih menjaga jarak agar tidak mengganggu kegiatannya. Denia ikut menonton tingkah badut koala dengan jarak 5 meter. Gadis berponi dengan rambut terurai itu mulai mengamati di sekitarnya. Tentang semakin banyak yang menonton badut koala. Dengan aksi sulap sederhananya, mampu menghipnotis para penonton yang terus tertawa termasuk Denia. Ada banyak yang meminta foto dengan badut koala secara bergantian. Lantas, badut koala itu memberi permen lollipop kepada siapa saja yang berfoto dengannya. Di leher badut koala mengalungkan wadah yang terbuat dari kardus. Mungkin dengan maksud kalau ada yang mau memberi uang, bisa menaruhnya di wadah itu. Dan benar saja, Denia menyaksikan beberapa orang, ada yang memberi uang seikhlasnya. Denia pun selfie di samping badut koala yang tengah sibuk melayani orang yang ingin berfoto bersama. Jam menunjukkan pukul 10:30. Itu artinya sebentar lagi siang. Denia sama sekali belum makan. Perutnya berkoar-koar meminta asupan makanan. Tapi di taman ini tidak ada yang jualan. Apakah memang dilarang berjualan di taman ini? Dengan paksa ia harus menahan lapar. Tidak seramai tadi. Denia melihat badut koala mulai duduk di bangku taman yang menghadap ke arah danau. Dengan kedua sisinya tertanam pohon besar yang meneduhkan. Jadi, meski matahari begitu terik, pohon itu membuatnya tetap sejuk. Jam segini adalah waktu istirahatnya. Perlahan, badut koala mengemas barang-barangnya. Dengan malu, Denia mendekati badut koala itu yang baru saja duduk, melepaskan wadah yang ada di lehernya. Permisi, ucap Denia memberanikan diri. Badut koala terkejut saat hendak membuka kepalanya. Kemudian ia urungkan. Boleh aku ikut duduk? Badut koala hanya menganggukkan kepalanya tanpa bersuara. Denia membiarkan badut koala itu sibuk dengan melepaskan pakaiannya. Lalu ia sibuk menatap ke arah danau yang tersapu oleh angin sepoi-sepoi.
Dilihat dari kejauhan pula, terdapat perahu bebek tengah berjalan ditumpangi oleh orang tua dan anaknya. Terbersit rasa iri akan hal itu, mengingat kejadian semalam tentang pertengkaran orang tuanya. Denia pun murung. Badut koala mulai melepaskan kepalanya disambung dengan melepaskan pakaiannya. Karena masih malu, Denia mengintip dengan ekor matanya. Rupanya, seorang laki-laki yang lebih tua darinya. Mungkin usianya sekitar 25 tahun. Terlihat gagah, memiliki rahang yang tegas, tubuhnya kekar. Lantas sebentuk bibir yang merah dan terlihat manis jika tersenyum. Denia semakin tersipu setelah tahu badut koalanya masih muda dan gagah. Denia belum pernah segugup ini terhadap laki-laki. Badut koala ini tengah berbisik-bisik lewat telepon. Entah siapa yang dia telepon. Mungkin memberitahu keluarganya karena sebentar lagi dia pulang. Yang Denia dengar adalah menanyakan adiknya ada di mana. Dan cukup jelas bahwa adiknya ada di rumah sedang mengurus ibunya yang sakit. "Kamu siapa?" tanya badut koala itu sesekali memasukkan pakaian badutnya ke dalam tas. Aku Denia," jawab Denia makin gugup. Pasalnya badut koala ini terlihat tampan jika dilihat dari depan. Alisnya tebal, hidungnya mancung, dengan rambutnya yang acak-acakan, serta keringatnya yang terlihat semakin tampan di mata Denia. Serasa ada kenyamanan saat bersamanya. Badut koala mengamati wajah Denia sesekali mengernyitkan dahi, membuat sang empunya mati rasa karena gugup. Apakah Denia mulai merasa jatuh cinta? Denia tidak berniat tanya balik tentang namanya. Apa kamu setiap hari ke sini?" tanya Denia yang dibalas dengan anggukan. Lalu, Denia melihat badut koala sedang merasakan sesuatu yang ganjil. Merasa tidak tenang saat melihatnya. Apa ini efek dari ibunya yang sedang sakit? Tidak mau terlalu lama meninggalkan ibunya? "Iya, aku harus pergi sekarang karena ibuku sedang sakit. Jadi, aku tidak bisa lama-lama." Jelas badut koala yang mengerti kemana arah pertanyaan Denia. Kemudian bergegas membawa barang-barangnya menuju tempat parkir motor tanpa permisi. "Is, dasar cuek," kata Denia sambil manyun setelah badut koala sudah jauh beberapa meter. "Hei, namamu siapa?" teriak Denia yang tak dapat balasan dari badut koala. Denia semakin sebal dibuatnya. Baru kali ini ada yang bersikap dingin padanya. Denia kembali duduk, namun terkejut karena ada benda yang tak sengaja ia duduki. Denia mulai tersenyum imut dan kegirangan setelah melihat permen lollipop yang ia duduki. Rupanya badut koala memberi permen lollipop diam-diam dengan stiker yang menempel di permennya bertuliskan, "Tetap semangat." Sweetnya. Akhirnya Denia gak jadi marah. Bab pertama sudah selesai ya. Bagaimana ceritanya? Seru kan? Pokoknya sweet banget deh badut koalanya. Kelihatannya sih dingin dan cuek. Tapi malah menyimpan kejutan. Meskipun hanya sebuah lollipop, tapi itu sweet sekali kan? Tanda-tanda keromantisan yang tersembunyi. Pokoknya jadi ikut baper deh. Ya udah, sampai jumpa bab kedua ya. Jangan lupa subscribe-nya supaya tidak ketinggalan bab selanjutnya. Iya, like komen juga dong biar saya semangat ceritanya. Sampai jumpa.